Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Cerita Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di suatu malam yang gelap, desa kecil di lereng gunung, Desa Sumberjati, seolah diselimuti kabut tebal yang menghalangi pandangan. Keheningan malam hanya sesekali diganggu oleh suara angin yang berdesir melewati pepohonan dan suara langkah kaki yang semakin menjauh. Desa ini terletak cukup jauh dari kota besar. Bahkan hampir tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Banyak orang percaya bahwa Desa Sumberjati memiliki sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang membuatnya tak terjamah oleh perkembangan zaman. Namun, ada satu hal yang tak pernah bisa diabaikan oleh siapapun yang pernah menginjakan kaki di sana. Sebuah punden kuno yang terletak di hutan dekat desa. Punden itu adalah tempat yang dihindari oleh hampir semua orang di desa. Orang-orang tua selalu melarang anak-anak mereka untuk mendekatinya. Bahkan orang dewasa pun jarang berani datang ke sana. Punden itu konon merupakan tempat yang dijaga oleh roh-roh leluhur yang sudah lama meninggal. Tidak ada yang tahu dengan pasti mengapa tempat itu begitu dianggap angker. Tetapi cerita-cerita mengerikan mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Menurut cerita, banyak orang yang pernah mengunjungi punden tersebut dan tidak pernah kembali. Namun, cerita tentang punden tersebut menarik perhatian sekelompok pemuda yang tinggal di Desa Sumberjati. Mereka mendengar cerita dari orang-orang tua di desa dan merasa penasaran. Mereka ingin mengungkap kebenaran di balik punden yang selama ini dianggap terkutuk. Salah satu di antara mereka, Ardi, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota setelah beberapa tahun merantau, sangat tertarik untuk menyelidiki tempat itu. Ardi selalu menyukai hal-hal yang menantang, dan kali ini, dia merasa ada sesuatu yang besar yang bisa ia temukan di balik misteri punden tersebut. Ardi mengajak 3 temannya, Dika, seorang fotografer yang gemar memotret tempat-tempat yang angker, Sinta, seorang jurnalis yang suka mencari fakta, dan Bagus, seorang ahli sejarah yang selalu berusaha mengungkap cerita-cerita masa lalu. Mereka bertiga setuju untuk mengikuti Ardi dan menyelidiki punden yang selama ini ditakuti oleh penduduk desa. Pada suatu pagi yang cerah, mereka berempat berkumpul di rumah Ardi untuk merencanakan perjalanan ke punden. Dengan membawa perlengkapan yang diperlukan seperti kamera, senter, dan buku catatan, mereka pun berangkat menuju hutan yang memisahkan desa dari punden tersebut. "Jangan terlalu berharap kita bisa menemukan sesuatu yang jelas," kata Bagus, dengan sedikit cemas. "Banyak cerita tentang punden ini yang mungkin lebih merupakan mitos daripada kenyataan. Tapi, mitos juga bisa punya dasar kebenaran, kan?" jawab Ardi dengan senyum percaya diri. "Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu yang orang lain tak pernah tahu." Setelah melewati jalan setapak yang tertutup semak dan pohon-pohon besar, mereka akhirnya sampai di tepi hutan. Di sana, sebuah papan kayu tua dengan tulisan yang hampir tidak terbaca terpancang. Papan itu memperingatkan siapapun yang melintas untuk tidak mendekat, karena tempat itu adalah tanah terlarang. "Ayo, kita lewat sini," kata Dika sambil mengarahkan kamera ke sekitar. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, dan suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar saling berhadapan, menutupi cahaya matahari, sehingga hutan itu terasa gelap meskipun siang hari. Suara alam yang biasa terdengar, seperti kicauan burung dan langkah kaki hewan kecil, tidak ada. Hanya ada keheningan yang aneh dan menakutkan. "Ini semakin terasa aneh, kalian merasa nggak?" tanya Sinta dengan suara pelan, sambil menatap sekeliling. "Jangan terlalu banyak berpikir, Sinta," jawab Bagus. "Itu cuma suasana hutan saja." Namun, meskipun Bagus berusaha menenangkan teman-temannya, mereka bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mereka terus berjalan, dan akhirnya, setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda dari bagian hutan yang lain. Di sana, berdiri sebuah bangunan kuno yang tertutup oleh lumut dan tanaman merambat. Bangunan itu berupa sebuah punden, seperti yang diceritakan oleh orang-orang tua di desa. Punden itu tidak terlalu besar, namun bentuknya sangat berbeda dengan bangunan lain di sekitar desa. Dindingnya terbuat dari batu besar yang sudah mulai rapuh, dan di atasnya terdapat ukiran-ukiran yang sulit dipahami maknanya. Sebuah batu besar terletak di depan pintu masuk punden, seolah-olah menunggu seseorang untuk melangkah masuk.
Mereka berdiri beberapa langkah di depan pintu punden, menatap bangunan itu dengan rasa takjub dan ketakutan yang bercampur aduk. Suasana semakin mencekam, dan angin mulai berhembus lebih kencang, membuat daun-daun pohon berdesir seolah mengingatkan mereka untuk segera pergi. "Ini dia, punden yang selama ini menjadi misteri," kata Ardi dengan suara bergetar, namun tetap berusaha tampak tegar. Dika, yang biasanya tenang, kini mulai tampak ragu. "Mungkin kita harus berpikir ulang. Tempat ini terasa berbeda dari yang kita bayangkan." Namun, Ardi sudah terlalu bersemangat. "Kita sudah sampai di sini. Kita harus masuk dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya." Tanpa menunggu lebih lama, Ardi melangkah maju dan menekan batu besar yang ada di depan pintu. Batu itu terdengar bergeser, dan pintu punden terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderak yang mengerikan. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, sebuah aroma aneh menyebar keluar dari dalam punden. Bau seperti tanah lembab bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa mereka identifikasi. Namun, rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut yang mulai muncul. "Jangan ragu," kata Ardi, mencoba memberi semangat. "Kita masuk." Mereka melangkah masuk satu persatu, dan begitu kaki mereka menginjakkan tanah di dalam punden, suasana semakin terasa berat. Lampu senter yang mereka bawa hanya memberikan sedikit penerangan di kegelapan. Dinding punden penuh dengan ukiran yang tidak mereka mengerti. Beberapa ukiran tampak seperti gambar manusia, namun wajahnya tampak seperti rusak, seolah-olah sengaja dihilangkan. Suasana semakin aneh, dan mereka mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa di dalam punden itu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Mereka berbalik, namun tak ada siapapun. Hanya angin yang terus berhembus melalui celah-celah batu punden. "Ini nggak beres," bisik Sinta, mulai ketakutan. Namun, Ardi mengabaikan kekhawatiran temannya. "Kita harus terus maju. Kita sudah di sini. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Mereka melanjutkan perjalanan mereka masuk lebih dalam, tanpa mengetahui bahwa apa yang mereka cari mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketika mereka melangkah lebih dalam ke dalam punden, udara terasa semakin berat dan pengap. Setiap langkah mereka bergema di dinding batu yang padat, seolah-olah menantang kehadiran mereka. Lampu senter yang mereka bawa berkelap-kelip, memberi sedikit cahaya di ruang yang semakin gelap. Tidak ada suara kecuali langkah kaki mereka dan desiran angin yang seakan berbisik melalui celah-celah batu. "Apakah kalian merasakan itu?" tanya Dika dengan suara bergetar. "Seperti ada sesuatu yang mengamati kita." Sinta, yang merasa semakin tidak nyaman, menjawab dengan pelan, "Aku merasa ada sesuatu di sini, bukan hanya sekadar tempat tua. Seperti ada kekuatan yang menunggu." Bagus menatap mereka semua, mencoba untuk tenang, meskipun perasaan tak nyaman mulai menjalar di dalam dirinya. "Ini hanya perasaan kita saja. Kita datang ke sini untuk mencari tahu lebih banyak, bukan untuk ketakutan." Namun, meskipun dia berkata demikian, Bagus tidak bisa mengabaikan hawa dingin yang mulai merayap ke tubuhnya. Suasana semakin tidak wajar. Di dalam punden itu, meskipun tidak ada jendela, mereka bisa merasakan cahaya yang datang entah dari mana, seakan memancar dari dalam tanah atau dinding batu itu sendiri. Perenungan mereka terputus ketika terdengar suara seperti bisikan rendah, hampir tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Suara itu datang dari arah dalam punden, seperti suara seseorang yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Mereka saling menatap. Rasa takut mulai merayap ke dalam jiwa mereka. "Apa itu?" tanya Ardi, suaranya tegang. "Dengar itu," jawab Sinta dengan gemetar, menunjuk ke arah suara yang semakin jelas. "Sepertinya dari dalam." "Pasti cuma suara angin yang membawa suara-suara dari luar," jawab Bagus dengan cepat, mencoba menenangkan mereka. "Kita teruskan perjalanan. Jangan biarkan perasaan itu menguasai kita." Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, suara itu semakin keras. Bisikan itu kini terdengar seperti kata-kata yang lebih jelas, meskipun tetap tidak bisa mereka pahami. Semua semakin bingung dan terkejut saat tiba-tiba, dinding di sekitar mereka tampak bergerak,
seolah ada sesuatu yang sedang menggerakkan batu-batu itu dari dalam. Ardi berhenti sejenak, menatap dinding batu yang retak. Ada sesuatu yang aneh di sini, kita harus berhati-hati, ujarnya. Ini tidak bisa dianggap sepele. Mereka memutuskan untuk terus maju, namun perasaan semakin tidak nyaman menyelimuti hati mereka. Beberapa langkah lebih jauh, mereka tiba di sebuah ruang besar di dalam punden. Ruangan itu lebih besar dari yang mereka bayangkan, dengan langit-langit yang tinggi dan dinding yang dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar besar yang terbuat dari batu, dikelilingi oleh patung-patung batu yang menatap mereka dengan mata kosong. Patung-patung itu tampak seperti sosok manusia, tetapi wajah mereka rusak, seperti dimutilasi. Beberapa patung bahkan tampak tanpa mata, hanya ada lubang hitam di wajah mereka. Suasana di dalam ruangan ini terasa semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan rasa takut semakin menekan dada mereka. Ini tidak bisa diterima, kata Sinta dengan gemetar. Apa yang terjadi di sini? Kenapa semua ini terasa seperti jebakan? Dika, yang tidak bisa mengalihkan pandangannya dari patung-patung itu, berkata pelan, mungkin ini tempat persembahan. Tapi apa yang mereka sembah? Dan kenapa patung-patung itu rusak begitu? Bagus mendekati altar yang ada di tengah ruangan. Ada simbol-simbol yang terukir pada batu altar tersebut, simbol yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Ini bukan kebudayaan yang pernah aku pelajari. Ini lebih tua dari apa yang kita tahu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara berderak dari belakang mereka. Semua berbalik, dan melihat sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik tirai batu terbuka perlahan, seolah dipaksa oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara berderak itu semakin keras, dan sebuah cahaya merah yang aneh mulai memancar keluar dari dalam ruang itu. Ardi yang pertama kali melangkah menuju pintu itu, meskipun ragu, dorongan untuk mengetahui apa yang ada di balik pintu itu lebih kuat dari rasa takutnya. Kita harus masuk ke dalam. Mungkin kita akan menemukan jawaban tentang semua ini. Mereka mengikuti Ardi dan melangkah masuk. Ruangan di balik pintu itu sangat berbeda dengan ruangan lainnya. Tidak ada lagi ukiran atau patung-patung aneh. Yang ada hanyalah ruang kosong yang penuh dengan tanah yang tampak seperti bekas galian. Di tengah ruang itu, ada sebuah peti kayu tua yang tampak sangat usang. Peti itu terletak di atas sebuah altar batu kecil, dengan serangkaian simbol yang mengelilinginya. Apakah kita harus membuka peti itu? Tanya Sinta, suaranya bergetar. Ardi yang sudah tidak sabar mendekati peti itu, menyentuh permukaan kayunya yang kasar. Kita sudah datang sejauh ini, tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Dengan hati-hati, Ardi mulai membuka peti itu. Begitu tutupnya terangkat, mereka semua terkejut melihat isi peti tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah buku tebal yang dibungkus dengan kain hitam. Buku itu tampak sangat tua, bahkan beberapa halaman tampak rapuh dan hampir roboh. Ardi membuka halaman pertama buku itu dengan hati-hati, mencoba membaca tulisan yang ada di dalamnya. Namun, segera setelah dia membuka buku itu, sebuah suara keras bergema di seluruh ruangan. Suara itu seperti jeritan yang berasal dari jauh, namun begitu nyata dan mengerikan. Semua orang menutup telinga mereka, mencoba untuk menghindari suara itu, namun rasanya suara itu menusuk langsung ke dalam kepala mereka. Tubuh mereka terasa berat, dan seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di tempat. Ini tidak benar, teriak Sinta, panik. Kita harus pergi dari sini. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, pintu yang baru saja mereka lewati tiba-tiba tertutup dengan keras. Mereka terperangkap di dalam ruangan yang semakin terasa sesak dan penuh dengan suara-suara aneh. Buku itu terus memancarkan cahaya merah yang semakin terang, dan setiap detik semakin terasa seperti mereka terjebak dalam perangkap yang tak bisa mereka hindari. Ketegangan semakin memuncak, dan satu pertanyaan muncul dalam benak mereka. Apakah mereka akan berhasil keluar dari punden ini hidup-hidup, atau justru akan menjadi bagian dari cerita-cerita mengerikan yang selama ini menghantui desa Sumberjati? Suara jeritan itu semakin memekakan telinga, seolah berasal dari kedalaman bumi yang paling dalam, dan semakin mendalam merasuk ke dalam pikiran mereka.
Rasa takut yang sudah mulai mencekam tubuh mereka kini berubah menjadi teror yang nyata. Mereka merasa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan punden ini. Ardi, yang berusaha tetap tenang meskipun tubuhnya terasa lemas dan pandangannya mulai kabur, mencoba untuk berteriak, "Kita harus keluar dari sini." Namun, suaranya tenggelam dalam gemuruh suara jeritan yang masih terus mengalun. Ketegangan di udara semakin tinggi, dan setiap detik terasa semakin panjang. Sinta, yang tampak panik, berlari ke pintu yang terhalang batu. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mendorong pintu itu, namun terasa begitu berat. Dinding-dinding batu punden itu menahan mereka seolah ada kekuatan besar yang melawan mereka untuk pergi. "Tidak bisa, pintunya terkunci," teriaknya frustasi. Dika, yang tadi merasa lebih tenang, kini mulai merasakan keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia menggenggam erat kamera yang ada di tangannya, tapi pandangannya tak bisa lepas dari buku yang tergeletak di tengah ruangan. Buku itu, meskipun seharusnya hanya benda mati, seperti memiliki daya tarik yang tidak bisa dihindari. Setiap kali ia melirik, seakan-akan buku itu memancarkan energi yang semakin besar dan menariknya lebih dekat. "Ardi, kita harus menghentikan ini," teriak Dika. "Tutup buku itu. Ada sesuatu yang salah dengan buku itu." Namun, Ardi tidak mendengarkan. Seolah-olah kekuatan lain sedang menguasai dirinya. Ia terus membaca halaman demi halaman buku itu, berusaha memahami kata-kata yang terukir dengan tinta yang pudar. Suara jeritan itu kini semakin keras, dan buku itu semakin bercahaya, seperti memberi isyarat bahwa mereka semakin dekat dengan sesuatu yang mengerikan. Bagus, yang sejak awal lebih cemas dan khawatir, melangkah mundur, berusaha menjauh dari buku tersebut. "Apa yang terjadi denganmu, Ardi?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kita harus keluar dari sini. Ini tidak wajar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita terus berada di sini." Tetapi Ardi, seolah tak mendengar, terus membaca. Aku tahu, kita hampir sampai. Ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui buku ini." Suaranya semakin terdistorsi, dan matanya tampak kosong, seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Pada saat itu, dinding batu di sekeliling mereka mulai bergetar hebat, dan suara jeritan yang terus bergema itu kini berubah menjadi suara yang lebih konkret. Seperti sesuatu yang mencoba untuk keluar dari kedalaman punden itu, sesuatu yang ingin bebas. Suara itu terdengar semakin dekat, semakin mengerikan, sampai akhirnya, sebuah sosok hitam yang tidak jelas bentuknya mulai muncul di sudut ruangan. Sinta berteriak ketakutan. "Apa itu? Apa yang kita lakukan? Ardi? Hentikan! Itu bukan manusia." Sosok hitam itu semakin mendekat, dan yang membuatnya semakin menakutkan adalah kenyataan bahwa meskipun mereka dapat melihatnya dengan jelas, tidak ada suara langkah kaki dari makhluk itu. Sosok itu seperti tidak terbuat dari daging dan tulang, melainkan dari bayangan yang bergerak dengan sendirinya, tanpa ada tubuh yang terlihat. Dika, yang dengan panik mengarahkan kameranya ke sosok tersebut, merasa takjub sekaligus ngeri. "Tidak mungkin," katanya lirih, menatap hasil foto yang muncul di layar kameranya. Di dalam gambar, sosok itu tidak hanya tampak mengambang di udara, tetapi juga menunjukkan wajah yang penuh dengan luka dan keterasingan. Ini bukan hanya sosok, ini entitas. Pada saat itu, mereka semua merasa seolah tercekik oleh rasa takut yang semakin meningkat. Mereka tidak bisa bergerak, seolah seluruh tubuh mereka tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa rendah, yang mengerikan, menggetarkan seluruh ruangan. Tawa itu datang dari sosok hitam yang semakin dekat. Rasanya seperti suara itu mengalir dalam darah mereka, masuk ke dalam tubuh mereka, menguasai pikiran mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara itu bergema di telinga mereka, meskipun tidak ada yang melihat sumber suara tersebut. "Kalian datang untuk mencari tahu, tetapi kalian hanya akan menjadi bagian dari sejarah ini. Tak ada yang keluar dari sini." Tiba-tiba, Ardi, yang tampaknya terpengaruh oleh sesuatu di dalam buku, menutup halaman terakhir dengan gegabah. Begitu ia melakukannya, seluruh ruangan terasa bergetar hebat.
Suara jeritan itu, yang tadinya hanya terdengar seperti gema, kini berubah menjadi teriakan yang mengguncang dinding punden. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan mulai terbangun. Ardi akhirnya merasakan bahwa dia tidak lagi mengendalikan tubuhnya. Tangan Ardi terangkat sendiri, mengarah ke buku yang terbuka di hadapannya. Matanya kosong, dan ekspresinya menunjukkan ketakutan yang lebih dalam, meskipun dia tampak terhanyut dalam buku tersebut. Bagus, yang tak bisa menahan rasa takutnya, menarik Ardi menjauh dari buku itu dengan sekuat tenaga. Ardi, bangun. Ini bukan kamu lagi. Ini bukan dirimu. Namun, seolah ada kekuatan yang lebih besar yang menarik Ardi kembali ke buku itu. Buku tersebut bergetar hebat di tangannya, dan begitu Ardi mencoba melepaskan diri, sebuah kilatan cahaya menyilaukan keluar dari halaman buku. Begitu terang, hingga hampir memaksa mereka semua menutup mata. Namun, ketika cahaya itu akhirnya mereda, mereka menyadari bahwa Ardi tidak lagi berada di sana. Di tempat Ardi berdiri sebelumnya, kini hanya ada kabut hitam yang mengambang, dan di dalam kabut itu, terlihat sosok hitam yang tadi mereka lihat. Sosok itu kini semakin jelas bentuknya, dan wajahnya. Wajah itu adalah wajah Ardi yang hancur, tercabik-cabik, dengan mata yang melotot kosong, seperti sesosok roh yang terperangkap dalam dunia ini. Sinta dan Dika terjatuh ke tanah, ketakutan dan bingung. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Sinta, air matanya bercucuran. Apa yang terjadi pada Ardi? Bagus hanya bisa menatap dengan ngeri, mulutnya kering. "Kita harus pergi, sekarang." Namun, saat mereka mencoba melarikan diri, pintu punden yang tadi terbuka, kini terkunci rapat. Tidak ada jalan keluar. Sosok Ardi yang kini menjadi entitas bayangan itu bergerak perlahan, mendekatkan wajahnya ke mereka. "Kalian tidak akan pernah keluar," suara itu kembali terdengar, "karena kalian sudah menjadi bagian dari kutukan ini." Mereka terjebak dalam kegelapan yang semakin menekan, dan dengan ketakutan yang semakin besar, satu hal menjadi jelas bagi mereka. Mereka bukan lagi hanya sekadar penyelidik misteri, mereka kini adalah bagian dari kisah yang telah lama terlupakan. Kisah yang tidak akan pernah berakhir. Kegelapan semakin pekat. Ruangan yang semula terlihat jelas, kini berubah menjadi kabut tebal yang memampatkan udara, membuat setiap napas terasa berat. Hati mereka berdegup cepat. Tubuh mereka seolah tak bisa bergerak karena rasa takut yang menyelimuti. Di tengah ketakutan yang mencekam, hanya ada satu kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka terjebak, dan sesuatu yang jahat sedang menunggu mereka. Sosok hitam yang kini mengambang di depan mereka adalah Ardi, atau lebih tepatnya, sisa-sisa dari Ardi yang telah hancur dan terperangkap dalam kutukan punden ini. Wajahnya yang penuh luka, mata yang melotot tanpa kehidupan, dan tubuhnya yang tampak seperti terbuat dari bayangan gelap memberi kesan bahwa dia bukan lagi manusia, melainkan makhluk yang terperangkap dalam dunia yang lebih gelap dan lebih buruk dari kematian itu sendiri. "Ardi, kamu, apa yang terjadi padamu?" Sinta terisak. Suaranya serak dengan tangisan. "Ini bukan kamu lagi. Bangun, Ardi. Kami akan membantu kamu." Namun, sosok itu hanya menatap mereka, tidak memberikan jawaban. Suara bisikan yang mencekam semakin keras, seakan berasal dari dalam lubang yang tak berujung, mengelilingi mereka, semakin membingungkan dan menakutkan. Setiap bisikan tampaknya berisi ancaman yang tidak bisa dipahami sepenuhnya, tetapi cukup untuk menanamkan rasa takut yang mendalam. "Ini bukan tempat kalian." Suara yang datang dari sosok Ardi itu terdengar lagi, namun kali ini suaranya lebih berat dan dalam, seperti berisi ribuan bisikan. "Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Tidak ada yang keluar dari sini hidup-hidup." Dika yang semula terdiam, kini merasakan darahnya berdesir kencang. Ia berusaha untuk tetap berpikir jernih, meskipun ketakutan yang menguasai pikirannya. Ia mencoba mencari cara untuk melarikan diri, namun pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, tidak ada celah atau retakan yang bisa mereka tembus. Batu-batu di dinding tampak bergerak, seakan menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan ruang tersebut. "Kita harus menemukan cara untuk membuka pintu itu," katanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Jika tidak, kita semua akan terperangkap di sini selamanya."
Namun, suara jeritan yang semakin keras itu kembali menghantam mereka, membuatnya hampir tak bisa berpikir. Tidak ada yang bisa membuka pintu ini, bisik sosok Ardi dengan tawa yang semakin menakutkan. Hanya mereka yang telah memilih untuk mati yang bisa keluar. Kalian sudah terperangkap. Sinta menutup matanya, berusaha mengatur napasnya, tapi suara itu tidak bisa dihindari. Suara yang seolah menembus tulang dan daging mereka. Kita harus mencari sesuatu, bisiknya dengan cemas. Ada sesuatu di sini yang bisa membantu kita keluar. Kita tidak bisa menyerah. Bagus, yang masih tampak kebingungan dan ketakutan, menatap sekeliling. Tapi bagaimana kita tahu apa yang harus kita lakukan? Semua ini begitu gelap dan berbahaya. Dika tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, di antara patung-patung yang rusak dan tergeletak, ada sebuah simbol yang berbeda dari yang lain. Simbol itu terlihat seperti pola lingkaran dengan garis-garis yang melengkung di dalamnya, seperti sesuatu yang terukir dalam tanah kuno. Simbol itu terletak di lantai, tepat di bawah altar batu yang mereka lihat sebelumnya. Ada sesuatu di sini, kata Dika dengan suara penuh harapan. Mungkin ini kunci untuk keluar dari sini. Dengan cepat, Dika mendekati simbol tersebut. Namun, begitu ia mendekat, udara sekitar mereka terasa semakin dingin. Sesuatu yang tak terlihat seperti menarik mereka kembali. Tangan Dika gemetar saat ia meraba simbol tersebut. Dan seketika, sebuah suara rendah bergema dalam pikirannya. Jika kau ingin keluar, kau harus membayar harga yang tak terbayangkan. Sinta berlari mendekat, menarik tangan Dika. Dika, jangan. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh itu. Namun, terlalu terlambat. Begitu Dika menyentuh simbol itu, seluruh ruangan bergetar hebat. Batu-batu di dinding mulai retak, dan cahaya merah yang keluar dari buku itu semakin menyilaukan, memenuhi seluruh ruang punden. Sosok Ardi yang terperangkap dalam bayangan itu kini bergerak semakin dekat. Wajahnya berubah menjadi lebih mengerikan, lebih gelap, dan penuh kebencian. Apa yang kalian lakukan? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih penuh dengan amarah. Kalian sudah membuka jalan bagi kami. Kalian tidak bisa lari lagi. Dengan gemuruh yang sangat keras, seluruh dinding punden itu mulai retak, dan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, mulai muncul. Sebuah entitas bayangan yang sangat besar mulai membentuk dirinya dari kegelapan di sudut ruangan. Sosok yang lebih menyeramkan daripada apapun yang pernah mereka lihat. Entitas itu tidak berbentuk manusia, tetapi lebih mirip dengan bayangan raksasa yang bergerak perlahan, seakan menyatu dengan ruang itu. Kekuatan yang datang bersama entitas itu begitu kuat, hingga tubuh mereka terasa seperti dibekukan, tak bisa bergerak. Semua cahaya yang sebelumnya berasal dari buku kini menghilang, dan hanya ada gelap yang mengerikan. Mata mereka mulai kabur, dan mereka merasakan seolah-olah terperangkap dalam dunia lain yang penuh dengan kebisingan dan suara jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kutukan dari leluhur kalian. Suara itu bergema, semakin dalam. Kalian yang terpilih untuk menderita, karena kalian membuka jalan yang tak seharusnya dibuka. Dengan setiap kata yang keluar dari sosok bayangan itu, terasa semakin berat bagi mereka untuk bernapas. Mereka merasa tubuh mereka semakin lemah, dan entitas bayangan itu tampak semakin mendekat, membawa kegelapan yang menyelubungi mereka. Mereka mencoba melawan, berusaha lari, namun seolah ada kekuatan yang menarik mereka kembali, membekukan mereka di tempat. Saat itu, tiba-tiba dari dalam kegelapan terdengar suara yang lebih familiar, suara yang mengingatkan mereka pada kenyataan. Suara Ardi, namun kali ini suara Ardi yang terdengar lebih manusiawi. Bangun! Kalian bisa mengalahkannya. Kalian harus melawan. Dengan sisa-sisa keberanian, mereka berusaha untuk melawan, berfokus pada kata-kata Ardi, meskipun sosoknya kini tidak lagi terlihat seperti Ardi yang mereka kenal. Dalam hati mereka, satu hal yang terlintas. Untuk keluar dari kutukan ini, mereka harus membebaskan Ardi terlebih dahulu. Jika Ardi tetap terperangkap, mereka juga akan terjebak dalam dunia yang gelap ini selamanya. Dengan sekuat tenaga, mereka berusaha mencari sesuatu,
mencari cara untuk menghancurkan entitas itu. Mereka tahu, mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan jika mereka gagal, mereka akan terperangkap dalam kegelapan selamanya, menjadi bagian dari kutukan yang telah lama terpendam di dalam punden ini.